semuanya, perkenalkan nama saya Epita Natasha Situmorang dengan NIM 72212200012 dari kelas akuntansi C Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi laporan keuangan perusahaan agrikultur, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Randus Jumiadi, AW, MSI, AK, CFR. Baiklah, supaya tidak menunggu lama-lama, mari kita membahas materi tersebut. 1. Pengertian laporan keuangan dan agrikultur. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca dan periode tertentu atau untuk laporan laba rugi. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode menurut Kamsmir tahun 2013. Agrikultur adalah salah satu kegiatan manusia untuk mampu menghasilkan sesuatu dari berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan peternakan. Dengan demikian, perusahaan agrikultur yaitu perusahaan yang menghasilkan suatu jenis pangan baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Ada beberapa tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama, mengenai informasi aset. Aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan. Karena dalam sebuah laporan ini, kita bahkan secara detail mendapatkan penjelasan tentang aset, seberapa banyak yang masih dimiliki dan seberapa banyak yang sudah terbuang. Yang kedua, mengenai jumlah modal. Modal adalah sebuah hal yang penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi ini menjadi salah satu faktor penting digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Semua informasi yang dibutuhkan akan ditemukan di laporan tersebut terkait seberapa banyak modal yang tersedia, yang diperlukan, dan yang telah digunakan. Yang ketiga, arus kas. Yang dimana ini juga akan menggambarkan bagaimana pengelolaan arus kas. Apakah masih kurang stabil, tidak memadai, dan bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Yang keempat, alat penanggung-jawaban pihak manajemen. Ini akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk penanggung-jawaban manajemen, karena ini adalah salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan dengan baik kepada pemilik, pemegang saham, dan kreditur. Yang kelima, alat pertimbangan pemilik perusahaan. Tidak ada hal yang selalu mulus, begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, sang pemilik harus melakukan tindakan. Yang keenam, pencapaian target manajemen. Walaupun pihak manajemen adalah yang bertanggung jawab membuat dan melaporkan laporan ini, namun ini juga menyangkut tujuan pembuatannya tersebut, di mana pihak manajemen yang nantinya akan mengetahui apakah target mereka tercukupi atau tidak di periode tersebut. Yang ketujuh, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, tentu diperlukan modal dan berupa saham. Jadi, pemegang atau pemilik saham yang berkontribusi berhak mengetahui bagaimana perkembangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Yang ke-8, bahan evaluasi kreditur. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi. Para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Para kreditur sangat perlu untuk bisa melakukan penilaian pada kelancaran dan bagaimana alur arus kas. Materi yang ketiga, karakteristik laporan keuangan. Ada beberapa karakteristik dari laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami.
Dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan standar agar penerima informasi bisa memahami laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, relevan, yang dimana laporan keuangan yang relevan dapat mendukung dan mengubah keputusan yang akan diambil oleh pemakai laporan keuangan. Yang ketiga, keandalan. Jika informasi keuangan yang disajikan ingin bermanfaat, maka informasi harus andal, yang memiliki kualitas sehingga informasi yang disajikan tidak menyesatkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disajikan harus bisa dibandingkan antara periodenya agar bisa mengidentifikasi kondisi posisi keuangan dan kinerja keuangan usahanya. Materi selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuannya memberikan informasi terkait keuntungan atau kerugian serta pajak perusahaan dan bahan evaluasi manajemen. Sehingga laporan tersebut akan membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Isinya terdiri dari pendapatan, beban pajak, harga pokok produksi, serta laba atau rugi perusahaan. 2 bentuk format laporan laba rugi, yaitu single step bentuk yang lebih sederhana dan multi step yang lebih kompleks. 2. Laporan perusahaan modal. Laporan ini dibuat setiap 1 periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih baik peningkatan maupun penurunan, sehingga terlihat penyebab dari perubahan modal awal yang terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Modal akan berkurang bila selama beroperasi perusahaan mengalami kerugian dan akan bertambah bila menghasilkan keuntungan. Maka laporan perubahan modal membutuhkan data berupa laporan laba rugi, modal awal, serta prepaid, sehingga perolehan keseluruhan laba atau rugi bersih dan pengambilan dana dalam 1 periode tercatat jelas pada laporan ini. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan keuangan perusahaan berupa neraca atau balance sheet dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan, sehingga membuat laporan yang lengkap dan rinci untuk memberikan informasi terkait modal perusahaan, aset dan kewajiban. Untuk itu harus ada keseimbangan antara aktiva sementara aset dengan pasifa, dan berupa kewajiban dan modal sebagaimana pedoman persamaan akuntansi yang digunakan, yakni aset, kewajiban modal. Formatnya berupa rincian aset dari kas sampai akumulasi penyusutan, serta kewajiban berupa hutang dan ekuitas seperti modal. Yang keempat, laporan arus kas. Informasi terkait keluar masuknya aliran arus kas perusahaan akan tercantum dalam laporan arus kas atau close flow. Bentuk pertanggungjawaban kas ini berguna bagi perusahaan untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ketiga aktivitas tersebut terangkum dalam laporan arus kas, masuk dan keluar selama periode tertentu. Aktivitas tersebut berupa kegiatan operasional, arus kas penjualan atau pembeli, dan penambahan modal perusahaan. Materi yang kelima, pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, kreditor. Kreditor adalah pihak yang penyandang dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Mereka sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Bank atau lembaga keuangan lain yang turut membiayai tidak mau menderita kerugian, sehingga perlu mempelajari prospek usaha yang akan datang. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah adalah laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitas usahanya. Laporan keuangan sekaligus berfungsi untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara, terutama pembayaran pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.
Yang ketiga, karyawan. Karyawan adalah laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini, mereka dapat melihat kinerja mereka sehingga dapat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan mengalami keuntungan dan melakukan perbaikan jika perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, investor. Investor adalah pihak yang akan atau ingin menanamkan modalnya di perusahaan. Penanaman modal dapat mereka lakukan baik dalam pembelian obligasi yang ditawarkan ataupun saham. Sebelum membeli saham atau obligasi yang ditawarkan, pihak investor terlebih dahulu akan mempelajari prospek perusahaan, terutama dari laporan yang disajikan untuk beberapa periode. Materi yang keenam, ruang lingkup penerapan standar. Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas yang sangat luas dan beraneka ragam. PSAK 69 menetapkan 3 kriteria umum agar suatu aktivitas dapat termasuk dalam aktivitas agrikultur, yaitu yang pertama, kemampuan untuk transformasi. Objek dari aktivitas harus berupa tumbuhan atau hewan yang hidup dan memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi. Yang kedua, terdapat manajemen terhadap perubahan. Perubahan atau transformasi tersebut harus dikelola. Pengelolaan inilah yang membedakan aktivitas agrikultur dengan aktivitas lainnya atau eksploitasi murni. Yang ketiga, pengukuran perubahan. Dilakukan pengukuran terhadap perubahan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh transformasi biologi, misalnya keunggulan genetik, ketebalan, kematangan, kepadatan, kadar lemak, kadar protein, kekuatan serat, dan sebagainya. Dalam menjalankan usahanya, Peternakan Jabung Malang melakukan pencatatan secara sederhana. Berdasarkan data yang dapat disusun di neraca pada tanggal 31 Desember 2014 dengan total aktiva lancarnya sebesar 2.084.239.680 dan total aktiva keseluruhannya sebesar 5.065.203.703 dan untuk total kewajiban lancarnya dan ekuitasnya sebesar 5.065.203.703. Selanjutnya, laporan laba rugi. Diketahui penjualan telurnya sebesar 11.789.738.630.000. Penjualan telurnya sebesar 155.918.550. Maka total jumlah penjualannya sebesar 11.945.657.180.000. Sedangkan diketahui HPP-nya sebesar 6.581.641.425 dan laba kotornya sebesar 5.364.015.755 dan untuk laba operasionalnya sebesar 5.394.591.956. Maka diketahui laba setelah pajaknya sebesar 3.217.181.349. Berikut laporan posisi keuangan pada PT Dinamika Megatama Citra. Untuk total aktiva lancarnya sebesar 5.828.814.163, maka total aktiva keseluruhannya sebesar 8.097.180.557. Total kewajibannya sebesar 1.645.057.676. Maka total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 8.907.180.557. Maka hasilnya balance.
Selanjutnya, laporan arus kas pada PT Dinamika Megatama Citra. Kas bersihnya yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar 5.112.551.965. Kas bersihnya yang diperoleh dari aktivitas investasinya sebesar 784.368.401. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaannya sebesar 1.026.025.889. Maka kenaikan bersih kas dan setara kasnya sebesar 3.292.157.675 dan kas dari setara kas awal tahunnya sebesar 280.090.933 dijumlahkan, maka hasil kas dari setara kas akhir tahunnya sebesar 3.572.248.608. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.